Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tugas Bahasa Indonesia yang beranggotakan Khotimatul Husna, Bintan Syarifah, Sita Zahrotin Kavena, dan saya sendiri Esa Putri Nuryoso. Yang pertama, pola kalimat. Kalimat merupakan satuan bahasa terkecil yang mengungkapkan pikiran yang utuh baik dengan cara lisan maupun tulisan. Pada kalimat sekurang-kurangnya harus memiliki subjek dan predikat. Apabila tidak memiliki subjek dan predikat, maka bukan kalimat, tetapi disebut frasa. Pola kalimat dalam kaidah tata bahasa Indonesia terdapat 8 pola kalimat dasar. Berikut beberapa unsur-unsur kalimat yang sesuai dalam kaidah tata bahasa Indonesia. Yang pertama, subjek. Subjek adalah unsur pokok yang terdapat pada sebuah kalimat di samping unsur predikat. Ciri-ciri subjek. Jawaban atas pertanyaan apa atau siapa. Penentuan subjek dapat dilakukan dengan mencari jawaban atas pertanyaan apa atau siapa yang dinyatakan dalam suatu kalimat. Contoh, Pamungkas adalah seorang penyanyi. Disertai kata itu. Kebanyakan subjek dalam bahasa Indonesia bersifat takrif. Untuk menyatakan takrif, biasanya digunakan kata itu. Subjek yang sudah takrif misalnya nama orang, nama negara, instansi, atau nama diri lain tidak disertai kata itu. Contoh, buku itu dibeli oleh adik. Didahului kata bahwa. Di dalam kalimat pasif, kata bahwa merupakan penanda bahwa unsur yang menyertainya adalah anak kalimat pengisi fungsi subjek. Contoh, bahwa pengurus SEMA harus segera dibentuk pada hari ini. Berupa nomina atau frasa nominal. Subjek kebanyakan berupa nomina atau frasa nominal. Di samping nomina, subjek dapat berupa verba atau adjektiva. Biasanya disertai kata penunjuk itu. Contoh, bermain itu menyenangkan. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Esa Putri. Predikat. Predikat merupakan unsur utama suatu kalimat di samping subjek. Predikat berfungsi menjelaskan subjek. Ciri-ciri predikat. Pertama, jawaban atas pertanyaan mengapa atau bagaimana. Pertanyaan sebagai apa atau jadi apa dapat digunakan untuk menentukan predikat yang berupa nomina pembolong atau identifikasi. Kata tanya berapa dapat digunakan untuk menentukan predikat yang berupa numeralia atau kata bilangan atau frasa numeralia. Kedua, kata adalah atau ialah. Predikat kalimat dapat berupa kata adalah atau ialah. Predikat itu terutama digunakan jika subjek kalimat berupa unsur yang panjang sehingga batas antara subjek dan pelengkap tidak jelas. Contoh, Justin Bieber adalah penyanyi favoritku. Ketiga, dapat disertai kata-kata aspek atau modalitas. Predikat kalimat yang berupa verba atau adjektiva dapat disertai kata-kata aspek seperti telah, sudah, sedang, belum, dan akan. Kata-kata itu terletak di depan verba atau adjektiva. Contoh, Obama akan datang ke Indonesia. Objek. Objek yaitu keterangan predikat yang memiliki hubungan erat dengan predikat. Unsur kalimat ini bersifat wajib dalam susunan kalimat aktif transitif, yaitu kalimat yang sedikitnya mempunyai 3 unsur utama, subjek, predikat, dan objek. Ciri-ciri objek. Pertama, langsung di belakang predikat. Objek hanya memiliki tempat di belakang predikat, tidak pernah mendahului predikat. Contoh, Sinta memberikan Jojo komputer baru. 2. Dapat menjadi subjek kalimat pasif. Objek yang hanya terdapat dalam kalimat aktif dapat menjadi subjek dalam kalimat pasif. Perubahan dari aktif ke pasif ditandai dengan perubahan unsur objek dalam kalimat aktif menjadi subjek dalam kalimat pasif yang disertai dengan
perubahan bentuk verba predikatnya. Contoh, keju itu dimakan tikus. Ketiga, tidak didahului preposisi. Objek yang selalu menempati posisi di belakang predikat tidak didahului preposisi. Dengan kata lain, di antara predikat dan objek tidak dapat disisipkan preposisi. Contoh, dia mengirimi saya bunga mawar. Pelengkap. Pelengkap merupakan unsur kalimat yang dapat bersifat wajib ada karena melengkapi makna verba predikat kalimat. Pelengkap dan objek memiliki kesamaan. Perbedaannya terletak pada kalimat pasif. Pelengkap tidak memiliki subjek dalam kalimat pasif. Jika terdapat objek dan pelengkap dalam kalimat aktif, objeklah yang menjadi subjek kalimat pasif, bukan pelengkap. Berikut ciri-ciri pelengkap. Pertama, di belakang predikat. Ciri ini sama dengan objek. Perbedaannya, objek langsung di belakang predikat, sedangkan pelengkap masih dapat disisipi unsur lain yaitu objek. Contohnya terdapat pada kalimat berikut. Dia mengirimi saya buku baru. Mereka membelikan ayahnya sepeda baru. Unsur kalimat buku baru, sepeda baru di atas berfungsi sebagai pelengkap dan tidak mendahului predikat. Kedua, tidak didahului preposisi. Seperti objek, pelengkap tidak didahului preposisi. Contoh, Serina bermain piano. Keterangan. Unsur kalimat yang didahului preposisi disebut keterangan. Keterangan merupakan unsur kalimat yang memberikan informasi lebih lanjut tentang suatu yang dinyatakan dalam kalimat. Dapat berupa misalnya memberi informasi tentang tempat, waktu, cara, sebab, dan tujuan. Keterangan ini dapat berupa kata, frasa, atau anak kalimat. Keterangan yang berupa frasa ditandai oleh preposisi seperti di, ke, dari, dalam, pada, kepada, terhadap, tentang, oleh, dan untuk. Keterangan yang berupa anak kalimat ditandai dengan kata penghubung seperti ketika, karena, meskipun, supaya, jika, dan sehingga. Berikut ini beberapa ciri-ciri dari unsur keterangan. Pertama, bukan unsur utama. Berbeda dengan subjek, predikat, objek, dan pelengkap, keterangan merupakan unsur tambahan yang kehadirannya dalam struktur dasar kebanyakan tidak bersifat wajib. 2. Tidak terikat posisi. Di dalam kalimat, keterangan merupakan unsur kalimat yang memiliki kebebasan tempat. Keterangan dapat menempati posisi di awal atau di akhir atau di antara subjek dan predikat. Contoh, malam ini ayah akan kembali ke Indonesia. Ketiga, terdapat beberapa jenis keterangan. Yang pertama, keterangan dibedakan berdasarkan perannya di dalam kalimat. Yang kedua, keterangan waktu. Ketiga, keterangan tempat. Keempat, keterangan cara. Kelima, keterangan sebab, dan lain-lain. Berikut ini adalah pola-pola dalam kalimat. Yang pertama, ada pola kalimat dalam bentuk subjek dan predikat. Kategori katanya A, KB atau kata benda, dan KK atau kata kerja. Contohnya adalah mahasiswa berdiskusi. B, kata benda dan kata sifat. Contohnya adalah peternak itu ramah. Yang C, kata benda dan kata ilangan. Contohnya adalah harga sapi itu 3 juta rupiah. Selanjutnya silakan dibaca sendiri contoh-contohnya. Untuk keterangannya, KB adalah kata benda, KK adalah kata kerja, KS adalah kata sifat, KBIL adalah kata ilangan, dan KD adalah kata depan. Selanjutnya kita akan membahas tentang kalimat sederhana dan kalimat kompleks. Kalimat sederhana adalah sekelompok kata tanpa frasa tambahan dan masuk akal. Terdiri dari subjek dan predikat atau kata kerja dan menyampaikan gagasan yang lengkap. Contohnya, adik makan roti. Subjeknya adalah adik, kata kerjanya adalah makan, dan objeknya adalah roti. Kalimat kompleks adalah kombinasi kalimat yang sederhana, yang mana konjungsi digunakan untuk menggabungkan dua kalimat sederhana untuk membuat kalimat yang kompleks. Contohnya,
Ibu saya membuat mie dan kami memakannya. Ini adalah kombinasi dari dua kalimat sederhana yang dibuat ibu saya mie dan kami memakannya. Selanjutnya, perbedaan kalimat sederhana dan kalimat kompleks. Yang pertama, kalimat sederhana memiliki satu subjek dan kata kerja dan mengungkapkan satu gagasan. Kalimat sederhana bisa berdiri sendiri. Yang kedua, kalimat kompleks dibentuk dengan klausa independen yang dapat berdiri sendiri dengan klausa dependen menggunakan gabungan. Kalimat kompleks memiliki dua atau lebih kata kerja, dua atau lebih klausa, dan mengekspresikan lebih dari satu gagasan. Kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang mudah dipahami oleh orang lain dengan tepat. Kalimat yang dimaksud bisa dalam bentuk lisan maupun tulisan. Syarat kalimat efektif antara lain kesepadanan atau kesatuan. Kesatuan atau kepaduan di sini maksudnya adalah kepaduan pernyataan dalam kalimat itu sehingga informasi yang disampaikannya tidak terpecah-pecah. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk menciptakan kepaduan kalimat, yaitu yang pertama, kalimat yang padu tidak bertele-tele dan tidak mencerminkan cara berpikir yang tidak simetris. Yang kedua, kalimat yang padu mempergunakan pola aspek plus agen plus verbal secara tertib dalam kalimat-kalimat yang berpredikat pasif persona. Yang ketiga, kalimat yang padu tidak perlu menyisipkan sebuah kata seperti daripada antara predikat kata kerja dan objek penderita. Contohnya, A. Kita harus dapat mengembalikan kepada kepribadian kita orang-orang kota yang telah terlanjur meninggalkan rasa kemanusiaan itu. Ini adalah contoh dari kalimat yang tidak efektif. Yang B, kita harus mengembalikan kepribadian orang-orang kota yang sudah terlanjur meninggalkan rasa kemanusiaan. Ini merupakan kalimat yang efektif. Selanjutnya, keparalelan atau kesejajaran. Yang dimaksud dengan keparalelan adalah kesamaan atau kesejajaran bentuk kata yang digunakan dalam kalimat itu. Artinya, kalau bentuk pertama menggunakan ungkapan nominal, bentuk kedua dan seterusnya hendaknya juga menggunakan bentuk nominal. Jika yang pertama menggunakan bentuk verbal, hendaknya yang kedua dan seterusnya juga menggunakan bentuk verbal. Contohnya, semakin berumur, seharusnya manusia itu semakin bermoral, bijaksana, dan tanggung jawab. Dalam kalimat itu tidak terdapat sebuah kata yang tidak sejajar dengan bentuk kata yang lainnya yang sama-sama mewakili fungsi predikat, yakni kata tanggung jawab yang merupakan bentuk nominal, padahal yang lainnya berbentuk adjektiva yang seharusnya diubah menjadi semakin berumur, seharusnya manusia itu semakin bermoral, bijaksana, dan bertanggung jawab. Selanjutnya ada kefokusan. Kalimat efektif yang harus memfokuskan pesan terpenting agar mudah dipahami maksudnya. Contoh, A. Dari peristiwa itu perlu mendapat perhatian dari berbagai pihak agar tidak terulang lagi. Ini merupakan tidak efektif. Yang B. Berbagai pihak perlu memperhatikan peristiwa itu agar tidak terulang lagi. Ini merupakan contoh kalimat yang efektif. Selanjutnya ada kehematan. Yang dimaksud dengan kehematan dalam kalimat efektif adalah menghindari penggunaan kata, frasa, atau bentuk lain yang tidak perlu, sejauh tidak menyalahi kaidah tata bahasa dan tidak mengubah maknanya. Hindari pengulangan subjek yang tidak diperlukan. Contohnya, karena dia tidak diundang, dia tidak datang pada acara itu. Penyebutan kata dia sebagai subjek pada anak kalimat itu tidak diperlukan karena subjek yang sama sudah disebutkan pada induk kalimatnya. Penyebutan kata dia pada anak kalimat di atas merupakan pemborosan kata yang sebaiknya dihindari. Perbaikan kalimat di atas adalah karena tidak diundang, dia tidak datang pada acara itu. Hindari penggunaan superordinat pada hiponimi kata. Contohnya, ia dilahirkan pada hari Jumat tanggal 15 November tahun 1985. Dalam kata Jumat, 15 November, dan 1985 terkandung makna hari, tanggal, bulan, dan kalimat menjadi mubazir atau tidak efektif. Kata yang benar adalah ia dilahirkan pada hari Jumat 15 November. Kata yang benar adalah ia dilahirkan pada Jumat 15 November 1985. Kalimat efektif selanjutnya adalah kehematan.
Yang dimaksud dengan kehematan dalam kalimat efektif adalah menghindari penggunaan kata, frasa, atau bentuk lain yang tidak perlu, sejauh tidak menyalahi kaidah tata bahasa dan tidak mengubah makna. Seperti halnya hindari pengulangan subjek yang tidak diperlukan. Contohnya, karena dia tidak diundang, dia tidak datang pada acara itu. Penyebutan kata dia sebagai subjek pada anak kalimat tidak diperlukan karena subjek yang sama sudah disebutkan pada induk kalimatnya. Penyebutan kata dia pada anak kalimat di atas merupakan pemborosan kata yang sebaiknya dihindari. Perbaikan kalimat di atas adalah karena tidak diundang, dia tidak datang pada acara itu. Yang kedua, hindari penggunaan superordinat pada hiponimi kata. Contohnya, ia dilahirkan pada hari Jumat tanggal 15 bulan November tahun 1985. Dalam kata Jumat, 15 November, dan 1985 terkandung makna hari, tanggal, bulan, dan tahun tanpa disebutkan sekalipun dan kata hari, tanggal, bulan, dan tahun pada kalimat menjadi mubazir atau tidak efektif. Kata yang benar adalah ia dilahirkan pada Jumat 15 November 1985. Kemudian yang ketiga, hindari kesinoniman dalam satu kalimat. Kata naik bersinonim dengan ke atas. Kata hanya bersinonim dengan kata saja. Kata sejak bersinonim dengan kata dari dan mulai. Kata demi bersinonim dengan kata untuk. Kata agar bersinonim dengan kata supaya. Dan masih banyak lagi kata bersinonim lain dalam bahasa Indonesia yang kadang digunakan secara bersamaan dalam sebuah kalimat. Contoh, agar supaya lulus dalam ujian, kamu harus belajar lebih giat. Kalimat yang lebih efektif adalah agar lulus dalam ujian, kamu harus belajar lebih giat. Kemudian yang keempat, hindari penjamakan kata-kata yang sudah berbentuk jamak. Contohnya, para tamu-tamu undangan sedang menikmati hidangan. Kata para pada kalimat sudah mengandung makna jamak. Oleh karena itu, tidak perlu lagi pengulangan yang bermakna jamak. Agar lebih efektif, kalimat bisa diubah menjadi para tamu undangan sedang menikmati hidangan atau tamu-tamu undangan sedang menikmati hidangan. Selanjutnya, syarat kalimat efektif yang terakhir yaitu kecermatan dan kesantunan. Kecermatan kata dalam kalimat ditentukan dari ketepatan dalam pilihan kata. Banyak dari kata dalam bahasa Indonesia yang hampir sama maknanya dan bahkan seringkali bersinonim. Misalnya, manusia ialah makhluk yang berakhlak budi. Itu salah dan tidak cermat. Kata ialah dalam kalimat tersebut harus diikuti sinonim, bukan definisi formal. Selain itu, kecermatan kalimat menyangkut ketepatan bentuk, kata, pemakaian, kata, perimbuhan, dan tanda baca. Sedangkan kesantunan dalam kalimat mengandung makna bahwa gagasan yang diekspresikan dapat mengembangkan suasana yang baik, hubungannya harmonis, dan keakraban. Kalimat yang baik dan santun ditandai dengan kalimat yang singkat, lugas, jelas, dan tidak berbelit-belit. Contohnya, sebagaimana telah ditetapkan, pekerjaan itu biasanya dikerjakan 2 kali seminggu. Itu salah. Yang benar, telah ditetapkan bahwa pekerjaan itu 2 kali seminggu. Lalu, kecermatan dan kesantunan berkaitan dengan ketepatan dalam memilih kata, sehingga menghasilkan komunikasi yang baik, tepat, tanpa gangguan emosional, membaca maupun pendengar. Cermat dalam kalimat dikatakan baik jika pesan yang tersampaikan dengan jelas. Sedangkan santun mengandung makna halus, baik, dan sopan. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata
Mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.